Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-munfaridi bil baqa'i wal qahar, al-wahidil ahadidil izzati was sita, la niddan lahu fayubara wa la syarika lahu fayudara. Qaddara maqadir al-khalaiqi wa aqsamaha wa ba'atha amradaha wa asqamaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalur rusuli wa atqal khalqi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kalimat yang singkat, akan tetapi mengandung makna yang sangat dalam buat kita semuanya. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah SAW pernah memegang kedua pundak. Kata Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang yang musafir. Dari hadis yang pendek ini, Rasul ingin menjelaskan kepada kita semuanya, kepada umatnya, mengenai bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim kaitan dengan kehidupan dunia. Hendaklah kita memandang kehidupan dunia itu adalah bukan tujuan utama kita, tapi tujuan utama kita justru adalah kehidupan akhirat. Sehingga Rasul menggambarkan, jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau orang yang musafir. Karena orang asing dan orang musafir itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bagaimana dia bisa kembali ke kampung halamannya. Pada suatu siang, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat guratan di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau tidur di bawah tikar yang sangat kasar. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menggunakan alas tidur yang lebih lembut dari tikar ini? Kemudian apa jawab Rasul? Mali walid dunya. Apa yang aku harapkan dari dunia ini? Ma mathali wa mathalud dunya. Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia. Illa karakibin. Kecuali seperti orang yang sedang mengendarai kendaraan. Saru fi yaumin saifin. Berjalan mengendari kendaraan di waktu siang yang panas. Fastadalla tahta syajarah. Kemudian dia berteduh di bawah pohon. Sa'atan min nahar, hanya sejenak saja. Summaroha wa tarakaha. Kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Demikianlah Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita kaitan dengan bagaimana menyikapi dunia. Beliau rela tidur di bawah tikar yang kasar. Padahal seandainya beliau mau, gunung Uhud yang begitu besar, tinggal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berubah dengan doanya tentu dengan menjadi emas. Padahal jika beliau menginginkan kekayaan dunia, maka beliau tinggal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan. Bahkan dalam beberapa hari kemudian, kita juga mendengar cerita bagaimana istri-istri Nabi SAW merasa tidak kuat dengan kesederhanaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sampai ketika itu istri-istrinya meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kelebihan rizki seperti orang-orang lain. Kemudian Rasul pun memberikan pilihan kepada mereka, mau tetap denganku dengan kehidupan seperti ini, atau hidup mewah tapi aku ceraikan. Ini konsekuensi yang harus diterima oleh istri-istri Nabi SAW. Dan akhirnya istri Nabi SAW tetap memilih hidup bersama Nabi SAW walaupun dalam keadaan sederhana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sesungguhnya hakikat kehidupan dunia. Ibarat sebuah pohon yang tempat kita berteduh. Yang namanya tempat berteduh ini hanya sementara. Jangan sampai kita terlena dengan tempat teduh kita. Itu adalah hanya kita lewat saja di situ. Tujuan akhir kita adalah bukan tempat berteduh itu. Maka tetaplah kita fokus pada tujuan utama. Bagi mereka yang diberikan harta yang berlimpah, atau dianugerahi wajah yang rupawan, atau dikurani ilmu yang banyak dengan kecerdasan juga, ingat bahwa semua itu adalah ibarat pohon yang tempat kita berteduh. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Ada kisah menarik tentang seorang sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi yang sangat zuhud. Kemudian Abi Dzar ketika itu ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Abi Dzar, di mana perabot rumahmu ini? Kok rumah kamu ini kosong melompong, tidak ada apa-apa? Kemudian kata Abi Dzar, kami punya rumah yang kami tuju, dan semua perabot rumah telah kami simpan di rumah tersebut, dan pemilik rumah yang sekarang tidak mengizinkan untuk memiliki perabot yang berlebihan. Maksud daripada Abi Dzar Al-Ghifari adalah ketika itu pemilik rumah itu adalah Allah Subhanahu wa taala,
Yang dimaksud dengan perabot itu adalah amal-amal soleh yang nanti disimpan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang disampaikan oleh Abi Dzar. Makanya pemilik rumah ini tidak mengizinkan kami tinggal lama di sini. Dan suatu saat pemilik rumah ini akan mengambil kembali apa yang ada di rumah tersebut. Artinya inilah kehidupan dunia. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat dari kisah-kisah ini, inilah sesungguhnya kehidupan dunia kita. Setelah kita tertanam dalam diri kita, dalam sanubari kita, tentang kehidupan dunia seperti ini, kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya supaya visi kita adalah selalu visi akhirat. Yang pertama adalah hendaklah kita berbekal dengan sebanyak-banyaknya bekal. Karena perjalanan kita itu sangat jauh menuju akhirat. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Yang dimaksud dengan bekal ketakwaan ini adalah dengan kita memperbanyak amal soleh. Karena amal kebaikan itulah yang nantinya akan menyelamatkan kita. Maka setiap ada peluang kita untuk melakukan amal soleh, ayo kita lakukan amal-amal soleh ini. Kita sekarang berada di penghujung ibadah Ramadan. Jangan sampai kita lewatkan sisa ini. Kenapa? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Jika kita diberikan tubuh yang sehat, fisik yang prima, maka gunakanlah kesehatan itu. Gunakanlah masa sehat itu untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan itu. Untuk tilawah, berzikir, dan lain sebagainya. Kemudian jika kita diberikan kelebihan harta, lakukanlah kewajiban orang yang berharta. Bayarlah zakat jika sudah sampai nisabnya. Jika belum sampai nisab, keluarkan infaknya. Ketika kita sudah mengeluarkan zakat, kalaupun kita mengeluarkan infak itu tidak masalah. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu bisa membantu sesama. Wabil khusus adalah di masa pandemi COVID-19 ini. Kita lihat saudara-saudara kita lihat tetangga kiri kanan kita lihat teman-teman kita. Dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, berbagilah dengan sesama. Ini bagian dari wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Jika kita diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikanlah ilmu dan ajarkanlah ilmu kepada orang lain. Karena sesungguhnya zakatul ilmi ta'limu. Karena zakatnya ilmu itu adalah dengan kita mengajarkan ilmu tersebut. Jangan pelit dengan ilmu yang kita miliki. Jangan berhitung-hitung kaitan dengan bayaran kaitan dengan ilmu ini. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu yang kita miliki itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita memang dulu mungkin bersusah payah untuk mencarinya, tapi jangan sampai kita berikan kepada orang lain, mereka pun harus bersusah payah dan lain sebagainya. Ini bagian daripada wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Yang kedua adalah setelah kita memperbanyak bekal, maka berikutnya adalah jangan sampai dunia itu masuk ke dalam relung hati kita. Biarkan dunia tetap di tangan kita. Jangan biarkan masuk ke dalam sanubari kita. Jangan sampai biarkan masuk ke dalam hati kita. Setiap orang yang mendapatkan rezeki dari Allah sesuai dengan yang ditentukan. Maka tidak ada salahnya jika seorang mukmin menjadi kaya. Bahkan seharusnya memang setiap mukmin menjadi kaya. Tetapi yang jadi masalah adalah jangan sampai kekayaan itu masuk ke dalam hati kita. Ni'mal malus salih indar rajul as-salih. Sebaik-baiknya harta yang baik berada di orang baik pula. Akan tetapi tentu bagi seorang mukmin, harta hanya berada di telapak tangan, tidak dimasukkan di dalam hati. Sehingga karena harta di telapak tangan, dia sanggup untuk berbagi dengan sesama dengan harta yang dimiliki tersebut. Maka dunia jangan sampai dimasukkan ke dalam hati kita. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, apakah mungkin seorang zuhud ketika dia memiliki harta $1000, ketika memiliki harta 1000 dinar? Maka kata Imam Ahmad, mungkin. Ketika ditanya bagaimana buktinya, jika harta bertambah ia tidak bergembira, dan jika harta berkurang ia pun tidak bersedih. Yang ketiga, jadikanlah akhirat sebagai visi kehidupan kita. Ukuran kehidupan dunia adalah ukuran akhirat. Apapun yang kita lakukan, apakah dampak baik untuk akhirat atau tidak? Kita melakukan A, bagaimana dampak untuk kehidupan akhirat? Apakah akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat atau tidak? Makanya betul apa yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, inna dunya qad tahalat mudbiratan. Dunia kita tinggalkan di belakang. Wa innal akhirata muqbilah. Akhirat ada di depan kita semuanya. Wa likulli wahidatin minhuma banuna. Dan setiap dunia dan akhirat itu punya pengikut. Fakunu min abda'il akhirah wa la takunu min abda'id dunya. Jadilah budak-budak akhirat, jangan jadi budak dunia. Ala man ishtaqa ila jannati syaridun an syahwat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang menginginkan surga, maka orang tersebut pasti akan lari dari syahwatnya. Wa man asfaqa minan nar, dan siapa yang takut dari api neraka, raja'a anil muharramat, maka dia akan kembali, akan menjauhi yang namanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir adalah selalu siap
dengan kematian yang menjemput kita semuanya. Setiap kita sadar bahwa kematian bisa datang kapanpun. Karena kematian ini bisa datang kapanpun, tentu kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka tentu kita harus selalu siap untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan sebagai persiapan kita untuk menghadapi kematian. Makanya salafus saleh pernah mengatakan, setiap kali aku tidur, aku selalu menyiapkan diri bahwa mungkin aku tidak akan bangun lagi. Karena Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan jika waktunya belum tiba, maka dilepaskan jiwa tersebut sampai waktu yang telah ditentukan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sesungguhnya setiap hari berlalu, maka sesungguhnya usia kita berkurang. Maka apa yang sudah kita lakukan untuk hari akhirat itu? Maka ini harus menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jika kita sudah memahami betul-betul hakikat kehidupan dunia yang tadi disampaikan, dan posisi kita di dunia seperti apa, kemudian kita mampu melaksanakan 4 hal itu dengan berbekal ketakwaan, kemudian kita pun tidak memasukkan dunia ke dalam hati kita. Kemudian berikutnya adalah kita pun selalu semangat untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita semuanya adalah ketika itu kita selalu menjadikan akhirat sebagai visi kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kita selalu ingat yang namanya kematian bisa datang kapanpun. Allahumma ja'al khairu umrina akhirahu, waj'al khairu a'malina khawatimahu, waj'al khairu ayyamina yawma nalqaka fihi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.